Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratna Maulida Ushifa. Di sini saya selaku moderator dalam materi yang akan kami diskusikan, yaitu tentang tatanan promosi kesehatan di lingkup sekolah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Eni Sri Devista. Hai. Lalu selanjutnya ada Meli Kurniati. Kemudian ada Naila Farhana Azaida. Hai. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama ada promosi kesehatan. Di sini promosi kesehatan merupakan pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, promosi kesehatan itu bisa diartikan juga sebagai segala upaya atau perilaku yang menguntungkan kesehatan, baik berupa perilaku pencegahan dan pemeliharaan kesehatan, perilaku memilih dan memperbaiki lingkungan, perilaku penggunaan pelayanan kesehatan, bahkan perilaku yang berkenaan dengan aspek genetika dan kependudukan. Baik, selanjutnya menyangkut materi tentang tatanan promosi kesehatan di sekolah. Promosi kesehatan di sekolah pada prinsipnya adalah menciptakan sekolah sebagai komunitas yang mampu meningkatkan kesehatan. Sekurang-kurangnya mencangkup usaha pokok seperti menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Baik, selanjutnya ada lingkup kegiatan promosi kesehatan di sekolah yang akan disampaikan oleh Eni Sri Devista. Lingkup kegiatan promosi kesehatan di sekolah terbagi menjadi 8, yaitu 1. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan warga sekolah seperti siswa, guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, petugas keamanan dan kebersihan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, lingkungan sekolah akan bersih dan asri, bahkan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat. Contohnya makanan yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna, yang memiliki gizi baik dan seimbang, yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang keempat, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dilakukan sebaiknya sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang kelima, melakukan kerja bakti. Dengan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terawat. Sumber penyakit seperti malaria dan demam berdarah bisa dihilangkan dan bisa mengurangi angka penyebaran penyakit. Yang keenam, menggunakan pelayanan kesehatan, seperti menggunakan unit kesehatan sekolah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Yang ketujuh, olahraga yang teratur dan terukur. Olahraga yang dilakukan 3 kali dalam seminggu. Yang kedelapan, menggunakan jamban sekolah yang bersih dan sehat. Manfaat yang bisa diambil dari jamban bersih dan sehat yaitu mencegah penularan penyakit, mencegah pencemaran air dan lingkungan, dan terlindung dari berkembangnya bibit serangga seperti lalat dan kecoa. Oke, itu tadi beberapa lingkup kegiatan promosi kesehatan yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada sasaran promosi kesehatan di sekolah yang akan dibacakan oleh Naila Farhana Azaida. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran promosi kesehatan di sekolah. Nah, sasaran promosi kesehatan di sekolah ini ada 3. Yang pertama ada sasaran primer, yang kedua ada sasaran sekunder, dan yang ketiga ada sasaran tersier. Nah, yang pertama sasaran primer. Apa sih sasaran primer? Sasaran primer adalah sasaran utama dalam institusi kesehatan yang akan dirubah perilakunya atau bermasalah, yaitu individu itu sendiri. Nah, sasaran primer ini yaitu siswa, siswi, dan para guru-guru yang ada di sekolah. Selanjutnya ada sasaran sekunder. Sasaran sekunder adalah mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer dalam pengambilan keputusannya untuk mempraktekkan PHBS di sekolah. Nah, termasuk di sini adalah para pemuka di sekolah atau tokoh di sekolah yang umumnya menjadi panutan sasaran primer, yaitu individu itu tersendiri.
Sebagai contoh, sasaran sekunder ini yaitu guru-guru dan orang tua siswa-siswi. Selanjutnya, yang ketiga ada sasaran tersier. Sasaran tersier yaitu masyarakat memerlukan faktor pemungkin untuk berperilaku sehat, yakni sarana dan prasarana untuk mewujudkan perilaku sehat di sekolah tersebut. Jadi, pejabat seperti kepala desa, kepala lurah, camat, bupati bisa menjadi sasaran dari tersier ini. Baik, selanjutnya ada prinsip promosi kesehatan di sekolah. Yang pertama, ada meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan sekolah. Yang kedua, mencegah dan memberantas penyakit menular di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memperbaiki dan memulihkan kesehatan masyarakat di lingkungan sekolah. Yang keempat, menjamin lingkungan yang sehat dan aman di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas keterampilan di sekolah. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada isu kesehatan di sekolah yang akan dibacakan oleh Meli Kurniati. Oke, selanjutnya isu kesehatan di sekolah. Yang pertama ada diare. Kenapa di sekolah sering terjadi masalah diare? Karena biasanya siswa itu setelah bermain di luar ruangan seperti bermain bola, mereka itu lupa mencuci tangan ketika hendak makan, sehingga dapat berpotensi terjadi perpindahan kuman dan penyakit dari tangan ke makanan yang akan dimakan, seperti itu. Kemudian ada kekurangan gizi. Biasanya ketika kita itu kekurangan gizi itu disebabkan kesehatan yang membuat tubuh tidak menyerap nutrisi dari makanan dengan baik atau membuat kita tidak nafsu makan. Kemudian ada penyakit gigi dan mulut. Biasanya anak di sekolah itu suka makanan-makanan yang berbau manis-manis, ya kan? Makanan manis itu juga berpotensi untuk merusak enamel gigi sehingga memicu pertumbuhan karang gigi. Kemudian bau mulut itu sendiri itu umumnya timbul karena adanya sariawan. Hal ini berhubungan dengan kurangnya konsumsi buah dan sayur serta air putih. Selanjutnya, isu yang berikutnya itu kurangnya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang tidak mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun sebelum dan sesudah jajan karena malas dan kebiasaan, sehingga gampang terserang penyakit seperti diare misalnya. Baik, itu tadi materi yang telah kami diskusikan. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.